Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kelas 12. Mari kita kaji kembali dari pelajaran fikih. Masalah pelajaran fikih berikut ini kita mengingat kembali daripada hukum dan tujuan daripada jihad. Karena hukum jihad itu minggu yang lalu kita sudah ketahui beberapa ayat, dan juga hukumnya merupakan suatu yang diwajibkan. Lah, masalah kewajiban berjihad itu kewajiban yang bagaimana saya sarankan minggu yang lalu supaya tidak saling makan korban dan saling bermusuhan seperti yang menjadi teror. Beberapa pertemuan ini saya sudah banyak pesan supaya tidak menjadi teror, walaupun hukumnya wajib untuk menjalankan masalah jihad. Dan jihad ini banyak caranya, seperti kita sekolah, kita menjalankan kebajikan, kita menjalankan segala hal, yang penting kita niatnya fisabilillah. Lah itulah yang merupakan jihad. Maka kita belajar seperti ini, kalau berniat yang baik, kita niatin jihad, maka itulah sama saja. Karena banyak orang yang menjalankan kewajiban berjihad ini sampai melaksanakan permusuhan atau yang disebut teror oleh pemerintah itu. Marilah kita kembali kepada pengamanan dan kenyamanan dalam menjalankan Islam dalam katanya yang berjihad ini. Tujuan yang paling baik di bukunya itu ini dikupas oleh para tokoh-tokoh Islam yang menjelaskan tentang masalah jihad itu ada 4. Lah yang 4 ini apabila kita dilakukan dan diamalkan, insya Allah tidak ada masalah. Tentang pahalanya juga sama. Maka karena itu yang paling perlu masalah jihad ini, banyak yang lulusan MAN 3 ini lulus dari sekolah langsung berjihad. Seperti apa berjihad yang paling ringan dan menyenangkan, dan bahkan pahalanya juga yang paling banyak, seperti pernikahan dan perkawinan itu juga jihad yang paling besar. Bahkan siapa yang menikah dengan niat yang berjihad ini, maka itu hukumnya dan pahalanya juga hukum wajib, dan pahalanya sama dengan membunuh orang 70 orang kafir. Lah itulah laksanakan yang paling baik. Maka itulah jihad tanpa bermusuhan, bahkan menambah wawasan dan menambah perluasan rumah tangga. Lah itulah yang suatu contoh. Adapun secara khusus tujuan jihad diperinci sebagai berikut. Nomor 1, mempertahankan hak umat Islam dari perampasan pihak lain. Nah inilah pada waktu dulu Indonesia merdeka contohnya, banyak sampai memakan jiwa ribuan karena negara kita mau diambil oleh penjajah. Itu haknya. Dan juga kalau di masa sekarang ada perampasan, perampokan, perombakan dan lain sebagainya, marilah kita itu bisa mempertahankan apa tidak. Makanya apabila melawan daripada hal tersebut seperti perampokan dan perampasan ini, kita memperebutkan haknya sendiri. Lah itulah yang disebut syahidun. Itulah yang banyak dikupas di masyarakat seperti itu. Makanya banyak orang yang mau merampas dan merampok sekarang ini, kita berani apa enggak, yaitu bagaimana caranya supaya tidak saling membunuh dengan cara yang halus dan lunak dan nyaman. Itu caranya. Yang kedua, memberantas segala
ancaman daripada fitnah. Lah inilah yang paling tajam di masyarakat, masalah fitnah yang seperti ini. Makanya banyak istilah hot yang sekarang, banyak yang disebut fitnah. Akhirnya kita bisa meneliti dan bagaimana cara memerangi dan bagaimana cara kita menghindari. Itulah apabila kita diniatin jihad, itu juga pahala yang paling besar juga. Makanya seorang pemimpin, seorang khilafah atau khalifah di sini itulah yang mau diarahkan kepada kita semuanya. Yang nomor 3, memberantas kemusyrikan. Lah ini perangnya hati, bagaimana hati dan pikiran kita semuanya supaya tidak bisa menjadi orang musyrik pada dirinya, apabila bisa menjagakan atau meluaskan dan menyebarkan pada orang lain supaya kita tidak menjadi seorang musyrik dan munafik itu. Makanya kalau saya sampaikan di kelas itu biasanya dengan ayat-ayatnya itu, maka yang ada dalam ayat ini kata-kata munafik dan syirik itulah yang paling banyak yang dikerjakan di masyarakat, lebih-lebih apabila tidak mengerti tentang hukum Islam. Lah itulah yang perlu kita kaji di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah kita. Yang nomor terakhir, melindungi manusia dari segala bentuk kedoliman. Lah, yang bentuk kedoliman ini berbagai macam hal yang bisa merusak tatanan masalah kekeluargaan, tatanan masalah kependidikan, tatanan dengan segala macam hal, karena difitnah dan didolimi oleh orang lain bisa hancur. Juga yang paling banyak contohnya, banyak yang orang berkeluarga ini didolimin atau difitnah dan lain sebagainya, sampai keluarga ini bisa hancur, bercerai-berai, sampai banyak yang masalah pisah dan cerai. Lah itulah kita semuanya dengan kedoliman yang seperti ini, mari kita bisa dipikir dan bisa dibuat cara sendiri sebagaimanapun supaya tidak kita bermusuhan dan saling membunuh di dalam masalah jihad yang dihadapi di dalam masyarakat yang kita hadapi di rumah kita masing-masing. Karena kita semuanya sudah kelas 3, sebentar lagi kita sudah menjadi anggota masyarakat maupun anggota keluarga, supaya tidak saling mendolimi dan memfitnah daripada masyarakat yang dihadapi di rumah kita masing-masing. Beginilah merupakan himbauan yang ada di fikih ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.